Kamu mau buka bisnis, tapi modal kamu terbatas dan gak ada waktu? Mungkin security crowdfunding bisa jadi alternatif buat kamu. Dan di konten ini saya akan membahas tentang security crowdfunding. Saya pernah punya pengalaman untuk membuka usaha. Namun sayangnya tidak saya teruskan. Hal ini dikarenakan karena beratnya membuka usaha dan menjalankan bisnis. Bukan hanya perlu modal yang bagi saya ketika itu ya cukup besar. Membuka usaha itu juga membutuhkan tenaga, waktu, dan pikiran kita. Kemudian saya pun memutuskan untuk tidak melanjutkan bisnis saya itu. Bukan karena tantangan yang harus saya hadapi seperti misalnya SDM atau supplier misalnya. Tapi lebih kepada pertimbangan waktu karena kesibukan saya. Hingga akhirnya saya menemukan security crowdfunding ini. Bayangkan aja, kamu bisa patungan dengan orang lain untuk membuka bisnis. Tapi kamu nggak perlu direpotkan dengan operasional. Jadi nggak perlu menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran. Dan karena ini patungan, modalnya pun nggak banyak. Konsep crowdfunding itu sendiri sebenarnya sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 2012. Hanya saja masih bergerak di bidang sosial non-profit seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan budaya. Kemudian pada tahun 2018, OJK mengeluarkan aturan untuk penyelenggaraan equity crowdfunding sebagai bentuk crowdfunding dalam bidang investasi. Dan di tahun 2020 OJK mengeluarkan peraturan OJK nomor 57 tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Melalui peraturan ini dikenalkanlah sistem crowdfunding baru, yaitu securities crowdfunding. Salah satu tujuan pembentukan sistem ini adalah untuk membuka alternatif pendanaan bagi UMKM. Karena selama ini pendanaan UMKM itu hanya berasal dari modal sendiri atau dari hutang. Maka dengan sistem ini UMKM bisa mendapatkan permodalan dari investor, layaknya saham di bursa efek. Jadi security crowdfunding ini merupakan layanan urun dana pemilik modal untuk mendanai suatu bisnis. Penyedia layanan security crowdfunding itu akan menghimpun dana dan menyeleksi serta mencari bisnis-bisnis yang memang potensial untuk diinvestasikan. Jadi kamu yang memiliki modal nantinya bisa memiliki bisnis yang mau kamu investasikan. Bisnis yang bisa diinvestasikan umumnya sudah diseleksi oleh tim dari penyedia layanan security crowdfunding. Security crowdfunding bisa memberikan kesempatan kepada kamu yang ingin berbisnis tetapi membutuhkan modal yang kecil serta tidak perlu direpotkan. Sehingga bisa dikatakan ini merupakan sistem investasi seperti di bursa efek tapi khusus untuk UMKM. Melalui security crowdfunding, impian perusahaan skala UMKM dalam mendapatkan tambahan permodalan untuk peningkatan kapasitas usaha melalui penerbitan saham atau surat berharga lainnya ke masyarakat akan menjadi kenyataan melalui partisipasi masyarakat dalam pembelian saham, obligasi atau sukuk. Maka para pelaku UMKM akan mendapatkan sumber dana untuk investasi bisnis maupun membesarkan skala usaha dengan kewajiban yang sangat ringan, yaitu memberikan atau bagi hasil dari laba usaha. Pada dasarnya security crowdfunding hampir sama dengan investasi di pasar modal, yaitu ada penerbit atau perusahaan yang menawarkan saham perusahaannya, lalu ada penyelenggara layanan urun dana dan pemodal atau investor. Lalu apa bedanya dengan saham di bursa efek? Perbedaan paling dasar adalah dari besarnya perusahaan. Perusahaan yang tercatat di bursa efek merupakan perusahaan-perusahaan besar, sementara security crowdfunding adalah bisnis berskala UMKM. Kemudian dari sisi resiko likuiditasnya pun berbeda. Jika di bursa efek sangat liquid, sedangkan investasi di security crowdfunding itu kurang liquid ya ininya resikonya.
Potensi keuntungannya pun berbeda. Jika kamu berinvestasi di bursa efek, kamu memiliki potensi keuntungan terbesar bisa didapatkan dari capital gain. Sedangkan untuk security crowdfunding, keuntungan terbesarnya adalah berasal dari dividen. Pada bursa efek, potensi keuntungan dari capital gain bisa puluhan hingga ratusan %. Sedangkan potensi keuntungan dari dividen yang bisa didapatkan dari security crowdfunding adalah berkisar 20-40% per tahun. Berdasarkan data OJK tanggal 23 Desember 2020 itu terdapat beberapa penyelenggara equity crowdfunding yang memang sudah resmi mengantongi izin dari OJK. Antara lain PT Santara dan Inspiratama atau Santara, PT Investasi Digital Nusantara atau BIZAR, lalu PT Cloudana Teknologi Indonesia atau Cloudana, dan LandX. Jika memang kamu tertarik untuk masuk ke dalam instrumen ini, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Karena masih ada kemungkinan prospektus yang dibuat itu terlalu manis sehingga harapan investor menjadi terlalu tinggi. Serta sistem akuntansi yang dibuat tidak standar seperti sistem akuntansi pada laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang memang tercatat di bursa efek. Meskipun demikian, security crowdfunding ini menawarkan alternatif investasi lain, terutama bagi kamu yang memang ingin memiliki bisnis tapi dengan modal kecil dan tidak perlu lelah mengurusi bisnisnya. Baik, sampai di sini pembahasan tentang security crowdfunding. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.